Hai sahabat Upscape, saya Reski Pradestia, tim Upscape Indonesia. Jadi di video kali ini, kita akan coba mempraktikkan strategi pelaksanaan pada keperawatan jiwa. Nah, yang sama-sama kita ketahui bahwa strategi pelaksanaan ini sudah beberapa kali mengalami perbaruan. Di tahun 2007, 2015, dan 2020 kemarin ini. Jadi, di video kali ini, kita akan coba praktikkan strategi pelaksanaan untuk pasien defisit perawatan diri. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pasiennya atau sebelum kita jumpa ke pasiennya, itu ada fase komunikasi terapeutik yang harus kita laksanakan. Yang terdiri dari fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Di fase prainteraksi, itu seperti biasa teman-teman. Kita validasi perasaan kita, apakah kita siap untuk bertemu dengan pasien, kita tahu apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita nanti, dan kita sudah mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan sebelum kepada pasien. Nah, lanjut di fase orientasi. Pertama kita kenalkan diri kita dulu, seperti contohnya kita bisa menyampaikan, "Selamat pagi Bapak, Ibu, perkenalkan saya Perawat Rizky. Di sini saya akan melakukan tindakan defisit perawatan diri." Kita jelaskan tujuannya. Tujuannya untuk mengatasi masalah pasien tersebut. Nah, seperti biasa juga itu kita kontrak waktu dengan pasien. Contoh yang bisa kita sampaikan, "Bapak, Ibu, kita hari ini akan laksanakan kegiatannya sekitar 30 sampai 45 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia?" Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di fase orientasi itu masih sama. Nah, mungkin perbedaannya nanti di fase kerja. Karena seperti yang Rizky sampaikan tadi bahwa ada perbaruan dari pelaksanaan strategi pelaksanaan jiwa tadi. Pada pasien DPD itu ada 4 SP yang akan kita berikan kepada pasien. SP satunya adalah kita identifikasi kemampuan pasien dalam merawat dirinya. Lalu kita ajarkan pasien untuk kebersihan dirinya. Baik itu bagaimana cara mandi, berhias, berdandan, memakai pakaian setelah dia mandi, menggosok gigi, itu kita ajarkan di SP1. SP2, bagaimana kebersihan makan dan minum pasien kita. Itu kita ajarkan di SP2. Baik itu sebelum pasien kita makan, kita minta dia untuk cuci tangan dulu. Setelah makan kembali mencuci tangan atau membersihkan tempat makannya, itu kita ajarkan di SP2. Di SP3, BAB dan BAK pasien, kebersihan buang air kecil dan buang air besar pasien. Nah, itu kita ajarkan pasien kita. Kalau buang air besar atau buang air kecil, di sini tempatnya. Ada toilet. Selanjutnya SP4 pada pasien dengan defisit perawatan diri. SP4 pasien perawatan diri itu kita ajarkan pasien untuk membersihkan lingkungannya. Jadi di SP1, 2, 3 tadi kita udah ajarkan pasien kita untuk perawatan dirinya. Di SP4 kita ajarkan pasien untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungannya. Jadi minimal itu kamarnya atau daerah sekitar pasien agar tetap bersih. Baik, langsung saja kita masuk ke SP yang pertama. Selamat pagi Bapak Iskandar. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Baik ya. Oke. Apa yang Bapak rasakan hari ini Pak? Saya jenuh aja rasanya. Saya dengar dari teman-teman yang lain saat lakukan pengkajian dengan Bapak nggak mau mandi ya? Kenapa Bapak nggak mau mandi? Ya saya nggak mau aja Pak. Mager Kenapa? saya mandi. Mager? Iya. Nah, efeknya apa coba kalau Bapak nggak mandi? Biasa aja sama saya. Biasa aja yang Bapak rasakan. Nah, Bapak ngerasainnya biasa aja. Cuman mohon maaf nih Pak ya, orang di sekitar Bapak jadinya efeknya. Bapak akan menjadi berbau tidak sedap, terlihat kumal. Nah, saya tanya lagi nih, Bapak ada teman nggak di ruangan? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang mau dekat dengan Bapak? Nggak juga Pak. Nggak ada. Mau punya teman kan? Nah, kita harus menjaga perawatan diri Bapak. Jadi masalah yang Bapak hadapi sekarang itu namanya defisit perawatan diri, di mana Bapak itu tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri. Mau saya ajarkan bagaimana caranya? Iya Pak. Nah, biar Bapak punya teman, biar lebih fresh badannya, tidak gatal-gatal. Sekarang ini kan gatal-gatal nih. Iya Pak. Nah, berbau tidak sedap juga, tidak mau orang dekat dengan kita. Besok kalau Bapak udah melakukan perawatan diri, itu banyak teman Bapak. Mau saya ajarkan?
Ada 4 cara dia. Nah, yang pertama itu kita lakukan perawatan diri dengan cara mandi, berhias, berdandan, dan mengganti pakaian. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang pertama itu tadi apa? Mandi, berhias, berdandan, Mengganti pakaian. Nanti Rizky akan ajarin Pak Iskandar bagaimana cara melakukan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu makan dan minum dengan baik. Nah, saya juga lihat nih beberapa kali Pak Iskandar kalau makan, setelah makan itu tidak mau cuci tangan, tidak mau membersihkan lagi tempat makannya. Nah, itu juga termasuk tuh bisa membuat kita jadi tidak bersih. Nah, nanti akan Rizky ajarkan bagaimana caranya. Apa tadi yang kedua? makan, minum dengan baik dan benar. Oke, tepat sekali. Nah, yang ketiga itu adalah BAB dan BAK dengan baik dan benar. Buang air besar dan buang air kecil. Nah, selama ini kalau buang air kecil Pak Iskandar di mana? Ya, kadang buang air kecil di celana ya, Pak. Terus sambil tidur sampai kena. Nggak sadar gitu ya. Iya. Nah, tiba-tiba udah basah aja celana. Nah, itu ada tempatnya Pak Iskandar. Kalau buang air kecil dan buang air besar nanti kita akan ke toilet. Sebelum buang air besar nanti dibuka dulu celananya. Setelah itu disiram. Nanti akan Rizky ajarkan semuanya. Oke? Oke. Oke, jadi yang ketiga tadi apa? Buang air besar dengan air kecil dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir, ini yang beda nih Pak Iskandar. Beda teman-teman. Oke, bedanya di sini. Jadi sebelumnya itu teman-teman sahabat Upscape semua, SP pada pasien dengan defisit perawatan diri itu yang keempat itu bukan untuk merawat ataupun menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sebelumnya itu adalah yang terakhir tadi, BAB dan BAK dengan baik dan benar. Cuman yang karena SP1 dan 2 itu sudah digabung, yang membersihkan secara mandi atau membersihkan diri, mengganti pakaian, serta mencukur dan berhias itu sudah jadi satu SP. Nah, yang terakhir ada tambahannya. Di SP keempat itu kita ajarkan pasien kita untuk menjaga ataupun merawat kebersihan lingkungannya. Minimal itu tempat tidurnya ataupun lingkungan terdekat dengannya, kamar tidurnya ataupun tempat kerjanya seperti itu. Jadi dari SP1 dan 3 kita sudah ajarkan pasien kita untuk melakukan perawatan dirinya secara mandiri. Di SP4 kita ajarkan pasien kita untuk peduli dengan kebersihan lingkungannya. Nanti di SP4 Rizky akan ajarkan Iskandar untuk merawat ataupun membersihkan lingkungan sekitar Pak Iskandar. Nah, tadi kan SP1, 2, 3 kita udah belajar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu cara mandi dengan benar, Mandi, berdandan. berhias, berdandan. Yang kedua tadi makan dan minum dengan baik dan benar. Yang ketiga membuang air kecil dan besar. BAB dan BAK dengan baik dan benar. Yang terakhir itu membersihkan lingkungan. Ya. Oke? Bersedia ya? Bersih. Oke, jadi itu dia tadi Pak Iskandar. Ada 4 cara untuk kita bisa menjaga kebersihan diri kita. Nah, hari ini kita belajar yang pertama dulu. Yaitu mandi, berhias dan mengganti pakaian. Oke, bersedia ya? Bersedia. Oke, ini akan kita lakukan selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Pak Iskandar bersedia? Bersedia, Pak. Oke, sebelum kita lanjut untuk tahap kerjanya, ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke tahap kerjanya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa SP pertama untuk pasien dengan defisit perawatan diri itu adalah mandi, membersihkan diri atau berhias, berdandan, dan mengganti pakaian. Ini kita lakukan langsung ke kamar mandi. Teman-teman, sahabat Upscape, secara realnya itu kita bawa pasien kita ke kamar mandi. Kita ajarkan dia untuk membuka pakaiannya. Sebelum dia mandi harus membuka pakaiannya terlebih dahulu, karena tidak jarang di rumah sakit jiwa itu pasiennya langsung mengguyur tubuhnya tanpa buka bajunya dulu. Jadi kita ajarkan pasiennya buka bajunya dulu, celananya juga. Setelah itu baru kita minta pasiennya untuk mandi. Mandinya masih seperti biasa ya, menggunakan sampo, pakai sabun, dibersihkan baik itu dari atas ke bawah, menggosok gigi juga. Nah, itu kita ajarkan semuanya. Setelah itu baru kita bilas lagi ya, seperti kita mandi seperti biasa lah teman-teman. Nah, setelah sudah selesai mandi, itu baru kita keringkan. Kita keringkan
badannya dengan handuk. Jadi seperti itu Pak Iskandar. Setelah selesai mandi, nanti dikeringkan badannya. Intinya nanti Pak Iskandar buka bajunya, celananya juga, baru dibasahin. Baru mandi diguyur. Setelah itu pakai sabun. Kalau misalnya mau pakai sampo boleh pakai sampo. Iya. Nah, minimal 2 hari sekali itu pakai sampo. Baiknya. Kalau tiap hari juga tidak baik pakai sampo. Jadi kalau Pak Iskandar mau pakai 2 hari sekali boleh. Nah, setelah selesai semuanya disampo ataupun diberikan sabun, setelah itu baru dibilas dengan air bersih kayak gitu. Oke, setelah itu Pak Iskandar setelah dibilas dengan air bersih, dikeringkan badannya dengan handuk. Baru pakai baju yang Bersih. yang baru, yang udah disiapkan sama kakak perawat di ruangannya. Jadi bukan baju yang sebelumnya lagi dipakai, kan yang tadi itu udah kotor. Udah mana tahu Pak Iskandar tidur ada sesuatu cairan di tempat tidurnya atau kena ilernya, mana tahu malam hari itu, atau Pak Iskandar tidak sadar mimpi basah dan yang lainnya, itu udah kotor. Jadi lebih baik diganti. Ya. Jadi tidak dipakai lagi baju yang sebelumnya tadi. Kalau kita mandi, ganti bajunya. Minta sama kakak perawatnya. Oke? Oke, Pak. Sip? Sip. Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi untuk SP1 itu Pak Iskandar lakukan perawatan diri secara mandiri yang namanya tadi mandi, Berhias, berhias, berdandan, dan menukar pakaian. mengganti pakaian. Oke, sekarang kita lakukan yang berhias dan berdandan karena ini masih masuk ke cara melakukan perawatan diri yang pertama. Jadi di sini Rizky udah bawa bedak nih Pak Iskandar dan alat-alat berhias lainnya. Jadi setelah Pak Iskandar mandi, setelah ganti baju, jangan lupa berhias biar makin cakep. Kan Pak Iskandar ganteng nih, bersih, udah wangi. Biar makin banyak temannya, itu jangan lupa berhias. Nah ini ada bedak nih. Nah bisa Pak Iskandar pakai. Nah coba kayak mana cara pakai bedak? Dirapikan, diratakan di seluruh mukanya, gitu. Oke? Oke, Pak. Nah ini ada juga minyak rambut. Nah jangan lupa pakai minyak rambut. Pakai juga minyak rambut. Nah biar ganteng. Oh iya, Pak. Oke, dirapikan, diratakan ke seluruh rambutnya. Baru disisir nih. Disisir. Nah kayak gini kan lebih cakep, lebih rapi kelihatannya. Dan sudah tidak ada lagi bau tidak sedapnya. Orang bakalan mau berteman dengan Pak Iskandar. Kayak gitu. Nah, jadi seperti itu Pak Iskandar. Untuk cara pertama, menjaga kebersihan tubuh Pak Iskandar. Oke. Paham? Paham, Pak. Apa tadi? Biar Rizky yakin lagi Pak Iskandar mengerti dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi apa cara pertama untuk mengatasi kebersihan diri? Ya, mandi dengan benar, berdandan dengan benar, terus berhias dengan benar, Berhias dengan benar. mengganti pakaian dengan benar. Mengganti pakaian dengan benar. Oke, bagus sekali Pak Iskandar. Tepat sekali. Jadi Rizky mau Pak Iskandar ini lakukan secara rutin. Masukkan ke catatan hariannya. Oke? Oke. Nah, mau dilakukan berapa kali sehari? 1 kali saya coba dulu ya, Pak. Boleh 1 kali. Lebih baik itu 3 kali Pak Iskandar. Lebih sering Pak Iskandar lakukan, lebih baik dan cepat ingatnya. Nggak lupa. Oke, 3 kali ya. Ya, Pak Perawat. Oke. Yang pertama di pagi hari. Jam berapa maunya? Jam 7:30. Jam 7:30 mandi pagi ya. Ya. Nah, nanti ganti bajunya, berhias juga. Pasang bedak, pakai minyak rambut, sisir. Berganteng kita pagi-pagi. Ya. Oke. Siang jam berapa? Jam 12:30. Siang 12:30. Sebelum makan atau sesudah makan tuh? Sebelum makan. Sebelum makan. Biar waktu kita makan lebih fresh ya. Ya. Lebih wangi. Oke. Terakhir jam berapa? Malam atau sore? Jam 5. Jam 5 sore. Oke, jadi Pak Iskandar akan lakukan itu setiap harinya 3 kali sehari. Jam 7:30, jam 1, sama jam setengah 5. sore. Dilakukan ya? Ya. Oke, besok kita akan jumpa lagi nih. Rizky akan tanya apakah Pak Iskandar lakukan sesuai dengan kontrak kita tadi dan Pak Iskandar praktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sebelum saya pamit ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak Haji. Tidak ya? Sudah mengerti? Sudah, Pak.
Oke, biar Rizky paham, biar Rizky yakin, Pak Iskandar tahu dengan apa yang kita pelajari hari ini. Coba diulang lagi, apa tadi? Cara mengatasi kebersihan diri yang pertama, apa? Itu mandi dengan benar, Mandi dengan... berdandan dengan benar, Oke. berhias dengan benar, Oke, terus mengganti pakaian dengan benar. mengganti pakaian. Oke, baik sekali. Bagus sekali Pak Iskandar. Oke, besok kita jumpa lagi ya. Besok kita akan jumpa, Rizky akan ajarkan Pak Iskandar cara yang kedua. Bagaimana cara makan dan minum dengan baik dan benar. Besok kita akan pelajari. Oke, untuk jamnya jam berapa? Mau Kayaknya ketemu Pak Iskandar besok dengan Rizky? jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tempatnya di sini aja ya. Ya. Di sini kita akan jumpa lagi. Oke? Oke. Baik, Rizky pamit ya. Kalau tidak ada yang mau Pak Iskandar tanyakan, dikerjakan apa yang sudah kita janjikan tadi, apa yang sudah kita jadwalkan tadi dikerjakan. Siap, Pak. Oke, semoga cepat sembuh ya Pak Iskandar. Rizky pamit. Pagi Pak Iskandar. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sesuai dengan kontrak kita kemarin, kita hari ini akan ketemu untuk membahas bagaimana cara mengatasi atau melakukan perawatan diri itu dengan cara yang kedua. Nah, kemarin kita udah belajar nih sama-sama cara yang pertama. Masih ingat nggak Pak Iskandar? Udah dilakukan belum kemarin? Sudah, Pak. Nah, apa kemarin yang kita pelajari? Yaitu mandi dengan benar, berdandan dengan benar, mengganti pakaian dengan benar. Oke, sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Kemarin kita masukin ke jadwal berapa kali sehari dikerjakan? 3 kali, Pak. 3 kali sehari. Jam berapa aja? Jam 8, jam setengah 1, jam 5. Oke. Ada dikerjain semuanya Pak Iskandar? Ada. Oke, baik. Bagus sekali. Jadi hari ini Rizky akan ajarkan Pak Iskandar bagaimana cara melakukan perawatan diri secara mandiri dengan cara yang kedua. Yaitu dengan cara makan dan minum dengan baik dan benar. Oke, nah seperti yang kita diskusikan kemarin waktu Rizky lakukan pengkajian di awal kemarin, itu Pak Iskandar masih sampaikan kalau makannya masih nggak cuci tangan. Setelah makan, ada dicuci nggak tempat makannya? Enggak. Enggak. Nah, jadi hari ini Rizky akan ajarkan itu, karena itu masuk ke kebersihan diri. Oke? Oke. Makan dan minum dengan baik dan benar, serta menjaga kebersihan tempat makan dan minumnya. Oke, baik langsung saja kita masuk caranya. Nah, nih Rizky udah bawa nih tempat makan Pak Iskandar. Pak Iskandar biasa makan di sini kan? Iya. Nah, setelah makan itu biasanya Pak Iskandar lakukan seperti apa? Ini udah makan kayak gini aja taruh. Taruh aja lagi, Iya. nggak dibersihkan, Enggak. nggak dicuci tangannya. Enggak. Nah, jadi yang baiknya itu Pak Iskandar, sebelum kita makan, itu kita cuci tangan dulu. Kalau Pak Iskandar makan pakai tangan, cuci tangan dulu. Karena kita nggak tahu nih kuman dan bakteri apa yang ada di tangan kita sebelumnya. Nah, jadi kita cuci dulu tangannya sebelum kita makan tadi. Agar kuman dan bakterinya tidak ke makanan yang akan kita makan. Kalau nanti masuk kuman bakterinya di makanan, kita makan masuk ke perut, sakit kita. Iya. Banyak penyakit lain lagi yang tumbuh. Iya, Pak. Nah, biar Pak Iskandar tidak sakit dan tetap bersih, cuci tangannya dulu. Cuci tangan di mana? Di wastafel. Wastafel bisa, di kamar mandi bisa. Dibersihkan tangannya, dicuci pakai sabun. Itu yang pertama. Oke? Paham Pak Iskandar? Paham. Nah, ini teman-teman, baiknya itu kita juga bawa pasiennya untuk mencuci tangannya. Selanjutnya, misalnya Pak Iskandar makan nih, nggak pakai sendok, pakai tangan aja. Nah, udah siap cuci tangan kan, makan nih. Itu setelah Pak Iskandar makan, dicuci tangannya lagi. Iya, Pak. Nah, karena Pak Iskandar udah siap makan nih pakai tangan. Iya. Dicuci tangannya lagi. Di mana cucinya? Di kamar Di mandi. kamar mandi, di wastafel, pakai sabun sampai bersih. Iya. Nah, nggak habis di sana aja Pak Iskandar. Setelah Pak Iskandar cuci tangan, cuci juga alat makannya. Nah, itu biar kita bersih. Nggak sembarangan aja taruhnya. Bukan seperti tadi, udah siap Pak Iskandar makan, taruh aja lagi. Udah, biarkan, pergi tinggal. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi, Pak Iskandar cuci juga alat makannya. Yep. Nah, di mana kita cuci?
Bisa di kamar mandi atau di wastafel yang ada untuk cuci alat makannya. Ya, Nah, bisa juga kalau nggak ada tempat cuci makannya, Pak Iskandar lap dulu pakai apa? tisu. Pakai tisu. Dibersihkan semuanya. Nah, karena misalnya di rumah sakit ada yang orang yang bantu bersihkan nanti. Jadi minimal Pak Iskandar udah bersihkan, tidak ada bersisa-sisa. Nasi-nasinya, minyak-minyaknya kayak gitu. Iya Pak. Ya, kalau nggak ada tisunya bisa minta ke kakak perawatnya. Oke, paham ya? Paham. Oke, jadi waktu, nah boleh dipraktikkan Pak Iskandar. Oh, Nah, gini ya, Pak. dibersihkan. Ya. Ya, ini sendoknya juga nih, misalnya udah selesai dimakan, kayak mana lagi dibersihkan. Oke, bagus sekali. Ini juga. Nah, dibersihkan. Oke, nih tisunya kalau yang kotor ini buangnya kemana? Di tempat sampah. Ke tempat sampah. Bagus sekali. Tos dulu. Tap. Oke, baik. Nah, jadi kayak gitu Pak Iskandar. Sebelum kita makan, apa yang kita lakukan? Cuci tangan. Cuci tangan. Kalau Pak Iskandar makannya pakai tangan, kalau pakai sendok ya udah nggak apa-apa. Boleh juga mau cuci tangan lebih baik lagi. Mau cuci tangan pakai sendok lagi bagus juga. Tapi kalau nggak pakai sendok, cuci tangannya. Oke, setelah makan apa yang dilakukan? Ya, cuci tangan dan cuci alat makan. Cuci alat makannya, pakai sabun. Kalau nggak ada tempat cuci alat makannya, apa yang dilakukan? Ya, pakai tisu. Dilap pakai tisu. Sampah-sampahnya, sisa-sisa makanannya, minyak-minyaknya dilap pakai tisu. Iya Pak. Oke, baik. Bagus sekali Pak Iskandar. Jadi seperti itu. Untuk cara yang kedua, itu namanya tadi membersihkan atau makan dengan baik dan benar. Iya. Serta membersihkan alat makannya. Ya. Oke, tadi Pak Iskandar sudah kita praktekkan sama-sama. Iya Pak. Sangat baik Pak Iskandar melakukannya. Iya Pak. Oke, dipraktekkan ya. Iya Pak. Setelah selesai makan, dibersihkan tempat makannya, alat makannya. Sebelum makan, cuci tangan. Iya. Paham ya? Paham Pak. Oke, baik. Sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ya. Oke, biar Rizky yakin Pak Iskandar paham dengan apa yang kita pelajari hari ini, coba diulang lagi. Iya. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, sebelum makan cuci tangan dulu. Terus sesudah makan bersihkan alat makan dan cuci tangan dengan bersih supaya hilang kotoran di tangan. Oke, bagus sekali. Jadi ini saya juga mau Pak Iskandar masukkan ke jadwal kegiatan harian kita. Oke, kira-kira berapa kali mau dilakukan? Mungkin ya sesudah makan. Sesudah makan. Sebelum Pokoknya makan. setiap setelah makan. 2 kali aja kita patokin. Ya, Makan siang dan makan malam. malam. Oke, siang jam berapa? Jam 12:30. Jam 12:30 malam. Jam 7. Jam 7 malam. Oke, dilakukan ya, dimasukkan ke catatan hariannya. Nah, baik. Jadi seperti itu sahabat Upscape. Jadi kita ajarkan pasien kita langsung untuk kalau bisa langsung ke tempat mencuci tangannya atau langsung ke tempat untuk mencuci alat makannya tadi. Jadi kalau yang Rizky ajarkan tadi itu kan perumpamaan aja. Kalau di rumah sakit itu biasanya langsung kita bawa pasiennya ke tempat cuci piringnya atau tempat cuci tangannya seperti itu. Jadi besok kita akan jumpa lagi ya Pak Iskandar. Besok Rizky akan ajarkan untuk menjaga kebersihan diri dengan cara yang ketiga. Nah, cara ketiga itu adalah buang air kecil dan buang air besar dengan baik dan benar. Oke, besok kita ketemu ya untuk membahas hal tersebut dan Rizky ajarkan langsung kepada Pak Iskandar. Sebelum Rizky pamit, ada yang ingin Pak Iskandar tanyakan? Tidak Pak. Oke, jangan lupa ya dikerjakan yang tadi sesuai dengan yang sudah kita masukin ke jadwal tadi. Jam berapa tadi? Jam 1 siang dan jam 7 malam. 7 malam. Oke, Rizky pamit ya. Oke, Pak. Cepat sembuh ya Pak Iskandar. Sampai jumpa. Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi Pak Iki. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak Iki. Oke, lebih bersih ya, lebih Iya. bersih, Iya, Pak lebih Egi. wangi. Ya. Mandi hari ini? Mandi dong. Mandi ya, oke. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu, itu kita udah pelajari 2 cara. 2 cara untuk menjaga kebersihan diri. Apa yang pertama? Mandi dengan benar, terus berdandan dengan benar, berias dengan benar,
mengganti pakaian dengan benar. Oke, mengganti pakaian dengan benar. Yang kedua, yang kemarin kita pelajari apa? Yang kedua kita makan dengan benar. Sebelum makan tuh cuci tangan. Sesudah makan terus membersihkan alat makan. Oke, makan dan minum dengan baik dan benar serta merapikan dan membersihkan alat makannya. Nah, sesuai dengan kontrak kita hari ini, kita akan bahas ataupun Rizky akan ajarkan kepada Iskandar cara yang ketiga untuk menjaga kebersihan diri tadi. Cara yang ketiga itu kemarin sudah Rizky sampaikan bahwa hari ini akan Rizky ajarkan Pak Iskandar untuk BAK, buang air kecil, dan BAB, buang air besar dengan baik dan benar. Ya. Oke. Nah, biasanya Pak Iskandar itu kemarin Rizky dengar buang air kecilnya masih sembarangan tempat. Ya. Kadang ngompol di celana, tidak tahu bagaimana cara buang air besar dengan baik. Nah, hari ini akan Rizky ajarkan. Ya, Oke, seperti biasa kita butuh waktu sekitar 30-45 menit. Pak Iskandar bersedia? Bersedia. Oke, bersedia ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat Upscape semua, jadi pasiennya langsung kita ajak ke kamar mandi. Kita ajarkan bagaimana toileting dengan baik dan benar, ataupun bagaimana cara buang air kecil, buang air besar dengan baik dan benar. Caranya itu ya seperti kita lakukan sehari-hari, seperti biasa. Pasien itu biasanya di rumah sakit jiwa, dia tidak tahu bagaimana cara buang air kecil ataupun buang air besar dengan baik dan benar. Dia tidak tahu harus membuka pakaian celananya terlebih dahulu, membuka celana dalamnya, seperti itu. Jadi itu yang harus kita ajarkan. Kita tekankan kepada pasien sebelum buang air besar ataupun dia sudah ada rasa ingin buang air kecil ataupun buang air besar, pergi ke kamar mandi, buka celananya, buka celana dalamnya, baru buang air kecil ataupun buang air besarnya. Setelah itu dibasuh, dicuci dengan sabun juga agar tidak bau atau tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, tetap wangi dan tetap bersih. Nah, setelah itu kalau seandainya terkena celana yang telah dipakai, yang sebelumnya dipakainya tadi, itu terkena dengan kotoran, dengan pipisnya atau air seninya ataupun air besarnya, beolnya, itu kita ganti celananya dengan yang baru. Jangan ajarkan pasien untuk pakai itu lagi, tetap diganti seperti itu. Nah, itu tadi Pak Iskandar cara ketiga untuk mengatasi ataupun merawat kebersihan diri Pak Iskandar. Nah, tadi kita udah pelajari sama-sama. Apa tadi namanya? BAK yang benar, BAB yang benar. Oke, buang air kecil dengan benar, buang air besar dengan benar. Di mana tempatnya? Ya, di kamar mandi. Di toilet. Sebelum kita buang air kecil, buang air besar, dibuka dulu celananya. Buang air kecil, buang air besar dicuci dengan air bersih, dengan sabun, baru diganti dengan celana yang baru. Gitu. Oke, paham ya? Nah, jadi biar saya yakin Pak Iskandar melakukan kegiatan ini, kita masukkan juga ke jadwal kegiatan harian kita. Kira-kira berapa kali mau kita lakukan dalam sehari? 3 kali. 3 kali. Kapan aja waktunya? Pagi itu jam 9 pagi. Pagi jam 9 pagi. Siang itu jam 1. Siang jam 1. Malam atau sore? Malam. Malam Jam 8. Malam jam 8. Pagi jam 9, siang jam 1, malam jam 8. Ya. Oke, baik. Nah, itulah tadi cara ketiga untuk menjaga perawatan kebersihan diri Pak Iskandar. Besok kita jumpa lagi ya. Iya, Besok saya akan ajarkan cara terakhir nih. Nah, setelah Pak Iskandar tahu cara pertama, kedua, ketiga yang sudah kita pelajari hari ini, besok akan saya ajarkan cara terakhir untuk menjaga kebersihan diri, yaitu dengan cara peduli ataupun merawat lingkungan, merawat kebersihan lingkungan. Jadi setelah Pak Iskandar bisa menjaga kebersihan diri secara mandiri, Pak Iskandar juga saya ajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Besok kita belajar ya. Besok kita jumpa jam berapa? Jam 9 lagi jam 9 seperti hari ini. Tempatnya sama di sini aja. Iya. Oke, jangan lupa diulang-ulang dan dipraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa? Oke, baik. Sebelum saya pamit ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu saya pamit. Cepat sembuh Pak Iskandar. Ya. Selamat Terima kasih siang. Pak Iki. Ya.
Selamat pagi Pak Iskandar. Pagi Pak Iki. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Oke, udah mandi pagi hari ini? Udah dong. Oke, bagus sekali. Jadi kemarin kita udah belajar beberapa cara, ada 3 cara untuk mengatasi masalah yang Pak Iskandar hadapi, yaitu merawat ataupun melakukan perawatan diri secara mandiri. Iya Pak. Nah, kemarin kita udah belajar 3 nih. Dan Pak Iskandar sudah praktekkan pagi hari ini. Tadi udah mandi. Ya. Nah, jadi apa aja yang udah kita pelajari sebelumnya? Ya, 3 itu cara itu. yang pertama yaitu mandi dengan benar, Oke. berhias dengan benar, terus berdandan dengan benar, mengganti pakaian dengan benar. Oke, baik sekali. Tepat sekali Pak Iskandar. Yang kedua? Yang kedua itu makan dan minum dengan baik Dan benar. dan Oke. benar. Sebelum makan kita. Cuci tangan, tangan. sesudah makan terus bersihkan alat makan. Oke, tepat sekali. Yang ketiga, yang kemarin baru kita pelajari. Oh, yang ketiga kemarin itu BAK dan BAB dengan benar. Oke, bagus sekali. Jadi buang air kecil dan buang air besar di tempatnya dengan baik dan benar. Iya. Oke, jadi sesuai dengan kontrak kita hari ini Rizky akan ajarkan cara keempat nih, Iya. Pak Iskandar, yaitu peduli ataupun kebersihan lingkungan yang ada di sekitar Pak Iskandar. Oke, jadi Oh iya Pak. sebelumnya Pak Iskandar kan udah bisa nih melakukan perawatan diri secara mandiri. Dari SP1, 2, 3 yang sudah kita bahas tadi. Jadi hari ini akan Rizky ajarkan untuk peduli dengan lingkungan. Iya. Oke, nah Baik Pak. sebelumnya Pak Iskandar suka bersih-bersih? Tidak Pak. Tidak ya, nah itulah gunanya. Jadi hari ini akan Rizky ajarkan untuk peduli dengan lingkungan. Seperti sekarang nih, coba Pak Iskandar lihat keadaan tempat kita. Kelihatannya bersih atau ada debu, ada kotorannya. Ada rambutnya Pak. Nah, ada rambut. Nah Ya. ini bisa buat kita sakit nih Pak Iskandar. Ya. Kotor seperti ini. Jadi Pak Iskandar sudah bisa jaga ataupun melakukan perawatan diri secara mandiri, bersihkan diri sendiri. Sekarang kita juga bersihkan lingkungan kita. Iya. Nah, Rizky ada sapu nih Pak Iskandar. Iya. Nah, Pak Iskandar bisa gunakan sapu ini untuk membersihkan di sekitar daerah ataupun tempat yang kotor ini Pak Iskandar. Selain pakai sapu, nanti juga misalnya Pak Iskandar suka bersih-bersih bangun tidur, membersihkan tempat tidur. Biasanya siapa yang bersihkan tempat tidur? Nggak ada yang Nggak bersih. ada. Nah, itu juga bisa tuh Pak Iskandar. Itu juga masuk ke membersihkan lingkungan sekitar di daerah Pak Iskandar. Iya. Nah, sekarang kita coba dulu nyapu ya. Ya. Nah, oke. Nah, seperti ini Pak Iskandar. Nah, Iya, dibersihkan Ya. di sekitar daerah sekitar Pak Iskandar. Iya Pak. Nah, ini yang dinamakan peduli terhadap kebersihan lingkungan juga. Iya Pak. Nah, bisa mungkin Pak Iskandar contohkan. Ya, saya coba dulu Pak ya. Iya. Nah, coba dipraktekkan Pak Iskandar. Iya, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, sebelah-sebelah sini belum lagi nih Pak Iskandar. Iya Pak. Nah, seperti itu Pak Iskandar. Jadi, cara keempat tadi itu untuk kebersihan lingkungan sekitar Pak Iskandar. Bukan hanya menyapu saja. Jadi bisa Pak Iskandar misalnya senang kalau setelah bangun tidur itu bersihkan atau rapikan tempat tidur sendiri. Iya. Nah, itu juga masuk kerapian lingkungan. Oke, itu bisa dipraktikkan nanti ya Pak Iskandar. Tadi kita udah coba untuk menyapu. Tapi kalau Pak Iskandar sukanya menyapu, bisa menyapu terus boleh juga. Iya Pak. Oke, tergantung dari Pak Iskandar. Ya. Intinya kebersihan terhadap lingkungan. Oke? Iya, oke Mengerti Pak. Pak Iskandar? Mengerti. Oke. Kalau Pak Iskandar mengerti, biar Rizky yakin dengan apa yang kita pelajari hari ini Pak Iskandar tahu, coba diulang lagi apa yang kita pelajari hari ini. Yaitu kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan. Oke. Baik Caranya itu, dengan itu caranya kita nampak ruangan kita kotor, segera kita bersihkan. bisa dengan kita sapu. Ya, kita sapu. Apalagi cara lainnya? Terus membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Ya. Oke, bagus sekali Pak Iskandar. Nah, itulah tadi kita sudah pelajari semuanya bagaimana cara melakukan perawatan diri secara mandiri. Ada 4 SP-nya itu, strategi pelaksanaannya. Yang pertama itu kita lakukan mandi dengan benar. mandi dengan benar, berhias dengan benar, mengganti pakaian dengan benar. ganti pakaian dengan benar. Yang kedua itu makan Minum dengan baik benar. dan benar.
Yang ketiga, SP ketiga? SP 3 itu BAK dan BAB. BAK dan BAB dengan baik dan benar. Yang terakhir tadi apa yang kita pelajari hari ini? Kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Jangan lupa dimasukkan juga ke jadwal kegiatan harian kita. Oke, kayak mana perasaan Pak Iskandar hari ini? Senang sekali Pak. Senang sekali ya. Sekarang jadi lebih wangi, lebih tampan, lebih rapi Pak Saya Iskandar. happy terus hari ini Pak, karena udah ketemu sama Pak Perawat. Ya. Jadi sekarang udah banyak yang mau berteman dengan Pak Iskandar. Banyak Pak. Banyak. Karena Pak Iskandar sudah tidak kumal lagi. Pak Iskandar sudah rapi, sudah bersih. Jadi mau kemana-mana lebih happy, lebih segar. Iya, Itu saya gunanya. lebih percaya diri. Ya benar sekali. Jadi itu gunanya kita melakukan perawatan diri. Iya. Oke, baik. Semoga cepat sembuh Pak Iskandar. Sebelum saya pamit, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Cukup ya? Oh, Oke, cukup. kalau gitu saya pamit ya Pak Iskandar. Ya Pak. Sampai berjumpa lagi. Makasih, Semoga Pak. cepat sembuh. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Info. Nah ini ada parfum juga nih. Kalau Pak Iskandar mau pakai, ambil aja semuanya.